Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah SDIT Bina Amal dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, ditetapkan Allah dalam Islam, iman, dan ihsannya selalu ya. Bagaimana kabar puasanya? Semoga dilancarkan juga sampai nanti tanggal 30 Ramadan, genap 30 hari kita berpuasa. Amin Allahumma amin. Perkenankan pada kesempatan di hari keempat pesantren Ramadan SDIT Bina Amal, kali ini Bu Nabil akan menyampaikan sebuah kisah yang akan menjadi semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Bagaimanakah kisahnya? Teman-teman siap menyimak? Kita mulai kisahnya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan hidayahnya dari kisah yang diceritakan oleh Bu Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini bermula tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Pada saat itu gaung peperangan antara kaum kafir Quraisy melawan kaum muslimin akan segera dimulai. Tepatnya di kota Badar, Madinah. Siang itu terasa sangat terik. Tidak seperti biasanya teman-teman. Terlihat rombongan dari pasukan kaum muslimin sudah siap. Sudah mempersiapkan diri dalam barisan. Kaum muslimin mengeluarkan 313 prajurit terbaiknya. Sedangkan kaum kafir Quraisy dari kota Makkah mengeluarkan 1000 pasukan yang terdiri dari pasukan berkuda, pasukan memanah, dan juga pasukan pedang yang sangat ahli. Perang itu disebut Perang Badar. Salah satu perang yang sangat dahsyat yang pernah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Perang belum lagi dimulai teman-teman. Pada saat itu, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf berhenti di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Melihat dengan saksama apa yang terjadi di medan perang. Saat beliau berhenti, datanglah 2 pemuda, tapi dengan waktu yang berlainan. Pemuda pertama yang mendatanginya bernama Mu'az bin Afra, berusia 16 tahun. Bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, apakah kau mengenal yang namanya Abu Jahal?" Kata Mu'az, "Ya, aku kenal yang namanya Abu Jahal. Untuk apa kau bertanya tentang Abu Jahal?" Jawab Abdurrahman, "Aku dengar Abu Jahal itu orang yang sangat membenci Rasulullah. Dia senang sekali menyakiti hati Rasulullah. Maka demi Allah yang menguasai diriku, aku tidak akan pernah melepaskan Abu Jahal sebelum aku membunuhnya." Kata Mu'az bin Afra yang berusia 16 tahun. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mu'az, Abdurrahman sangat terkesan. Beliau terheran-heran. Masya Allah, usia 16 tahun begitu beraninya membela agama Islam, membela Rasulnya, dan juga memperlihatkan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi rasa terkesannya itu selesai, ada satu pemuda yang mendekati Abdurrahman. Dia bernama Mu'awis bin Afra yang berusia 15 tahun. Betul sekali. Mu'awis merupakan adik dari Mu'az bin Afra. Jarak mereka hanya terpaut 1 tahun. Sama seperti halnya sang kakak, sang adik juga bertanya kepada Abdurrahman, "Wahai paman, apakah paman mengenal yang namanya Abu Jahal?" Kata Mu'awis, "Iya, aku kenal yang namanya Abu Jahal. Ada keperluan apa kamu bertanya tentang Abu Jahal?" "Aku juga mendengar paman. Katanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah, Abu Jahal lah yang suka memfitnah Rasulullah. Demi Allah,
Aku adalah orang yang ingin membunuh Abu Jahal. Masya Allah, dua pemuda, dua saudara kakak beradik itu membuat Abdurrahman bin Auf terkesima. Ya, begitulah kalau kita sudah menyayangi Rasulullah, kalau kita sudah sangat taat kepada Allah, dan kita siap membela agama Islam. Tidak lama setelah perbincangan itu, terlihat dari kejauhan ada rombongan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal pada saat itu. Ya, Abu Jahal adalah pemimpin mereka, pemimpin kaum kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Pada saat itu Abu Jahal tidak datang seorang diri, teman-teman. Abu Jahal menyuruh semua panglimanya untuk membuat lingkaran agar melindungi dia. Dia tidak memakai pakaian seperti biasanya. Badannya tertutup semua oleh baju besi, kecuali hanya yang terlihat matanya saja. Karena Abu Jahal tahu bahwa dialah yang menjadi sasaran oleh umat muslim pada saat itu. Ketika melihat Abu Jahal, Abdurrahman bin Auf pun mengatakan kepada Mu'az dan Mu'awis bahwa itu loh yang di sana yang menunggang kuda dengan banyak panglima yang mengelilinginya, itulah Abu Jahal. Tapi sebelum selesai mengatakannya, Mu'az dan Mu'awis sudah berlari menuju barisan kaum kafir Quraisy itu secepat lesatan panah. Seketika itu, dua pemuda yang hanya berbekal pedang menumpas semua panglima yang ada di depannya yang mencoba menghalanginya mendekati Abu Jahal. Dengan semangat yang sangat membara, tidak mustahil pemuda itu mengalahkan panglima-panglima yang mempunyai kekuatan lebih daripada mereka. Sampailah mereka di depan Abu Jahal. Mereka yang berada di bawah, sedangkan Abu Jahal pada saat itu sedang berada di atas kudanya. Maka dengan cepat kudanya itu dilumpuhkan oleh Mu'az dan Mu'awis. Dan mereka berdua mampu mendekati Abu Jahal. Terlebih dahulu Mu'az mengenai paha Abu Jahal yang mengakibatkan darah bercucuran dari Abu Jahal. Dan terlihat sobekan yang sangat lebar dari paha Abu Jahal. Tapi karena Abu Jahal juga memegang pedang, pada saat itu ketika Mu'az menyerang paha Abu Jahal, tangan Abu Jahal pun menyerang lengan sebelah kanan Mu'az. Mu'az pun mundur dari peperangan saat itu. Melihat kakaknya yang sedang terluka, Mu'awis tetap dalam posisi menyerangnya kepada Abu Jahal. Mu'awis menyerang paha sebelah kiri Abu Jahal, membuat Abu Jahal tidak berdaya berada di atas kudanya tersebut. Abu Jahal terjatuh di tanah. Tapi qadarullah, Mu'awis meninggal secara syahid setelah dibunuh oleh Ikrimah yang saat itu masih dalam keadaan kafir, yang merupakan anak dari Abu Jahal. Apakah selesai sampai di situ perjuangan mereka berdua? Tidak. Mu'az yang tadi tangannya terkena goresan pedang mengambil imamahnya, menarik kencang-kencang tangan yang terluka tadi agar tidak mengganggu selama masa peperangan. Tapi karena tangannya itu sudah tidak berfungsi dan juga Mu'az merasa bahwa tangannya itu malah membebani dia, pada akhirnya Mu'az menginjak tangannya, menarik keras-keras tangannya hingga tangan yang tersisa hanya beberapa daging saja terputus. Dan hanya dengan satu tangan saja Mu'az melanjutkan peperangan. Dan qadarullah, Mu'az juga mati syahid di kancah peperangan Badar. Teman-teman solih-solihah, dua pemuda gagah berani yang rela mati demi mempertahankan agama Islam, demi mempertahankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, telah dijanjikan surga oleh Allah. Setelah Mu'az dan Mu'awis gugur syahid di peperangan Badar,
Abu Jahal yang pada saat itu sudah tidak berdaya, tubuhnya dilumuri darah dari atas kepala sampai kaki, meminta pertolongan. Datanglah sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud mendekati Abu Jahal. Ibnu Mas'ud berpikir bahwa Abu Jahal akan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bertobat kepada Allah dalam akhir-akhir hidupnya. Seketika mendekati Abu Jahal, mendekatkan telinganya kepada mulut Abu Jahal mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, sampaikanlah kepada Muhammad, aku menjadi musuhnya di dunia maupun di akhirat." Kata Abu Jahal. Dalam kondisi sakaratul maut, masih saja Abu Jahal itu sombong. Na'udzubillah min dalik, teman-teman. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang lalai terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur ya. Amin Allahumma amin. Mendengar apa yang disampaikan Abu Jahal kepada Ibnu Mas'ud sudah tidak sabar. Akhirnya setelah tadi dilumpuhkan oleh Mu'az dan Mu'awis, yang membunuh Abu Jahal adalah Ibnu Mas'ud, dan diambil kepalanya dilihatkan kepada Rasulullah bahwa ini wahai Rasulullah, Fir'aunnya umat ini telah terbunuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para kaum muslimin mengucapkan takbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum kafir Quraisy yang 1000 banyaknya itu mengalami syok karena pemimpinnya telah meninggal. Pada saat itu 17 Ramadan, semua pasukan kaum muslimin juga tetap melaksanakan ibadah puasa karena tidak ada terkecuali semua mendapatkan perintah berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dia yang sedang berada di rumah, atau dia yang sedang berada di kancah peperangan, atau dia yang bekerja di lapangan terbuka, atau yang bekerja di dalam ruang ber-AC, atau kita yang berada di rumah saja, atau mereka yang sedang bersekolah, semua mendapat kewajiban yang sama, yaitu wajib melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga dengan para prajurit kaum muslimin. Panas terik, keringat yang bercucuran bercampur dengan darah, mereka tetap dalam ibadah, mempertahankan puasa Ramadan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin barisan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para kaum muslimin untuk beristirahat. Semua kaum muslimin pada saat itu tertidur pulas. Tapi ada satu sosok yang masih terjaga, masih mengangkat tangannya, menghadap ke kiblat, memunajatkan doa-doa menuju langit. Beliaulah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan khusyuk, Nabi Muhammad mengangkat tangannya berdoa kepada Allah untuk diberikan kemampuan untuk bisa mengalahkan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Tidak ada tempat pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, dengan khusyuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Nabi Muhammad tidak terasa surban yang ada di pundak sebelah kirinya terjatuh. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq perlahan-lahan mendekati beliau, mengangkat surban dan mengembalikannya ke pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, untuk apa engkau berdoa kepada Allah sampai larut malam seperti ini, hingga engkau tidak terasa surbanmu terjatuh, wahai Rasulullah? Bukankah engkau kekasihnya Allah? Bukankah apa yang engkau minta akan dikabulkan oleh Allah?" Kata Abu Bakar. Rasulullah menjawab apa yang disampaikan Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar,
Benar, aku kekasih Allah. Benar, apa yang aku inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi berdoa adalah ikhtiarku sebagai makhluk Allah untuk meminta kepada Allah. Di bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, Allah membuka lebar-lebar surganya dan memperkenankan doa-doa melangit dan akan dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu aku tetap akan berdoa, meminta kepada Tuhanku demi kemenangan kita di kancah peperangan Badar. Kata Nabi Muhammad SAW. Benar teman-teman, ketika melaksanakan peperangan di siang hari panas terik, keringat yang berlumuran darah, malam hari Allah menurunkan hujan, membuat perkemahan para prajurit kaum muslimin itu menjadi sangat teduh. Mereka bisa tidur dengan pulas, menghilangkan semua kelelahannya. Di sisi lain, di tempat perkemahan kaum kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan badai disertai angin topan. Tidak ada satupun kaum kafir Quraisy yang pada saat itu bisa tidur dengan nyaman. Bahkan ketika pagi hari mereka bangun dalam keadaan sangat pegal-pegal, kakinya lumpuh karena kedinginan. Dengan kondisi yang seperti itu teman-teman, menjadikan para kafir Quraisy tidak sehebat di awal peperangan. Sedangkan kaum muslimin seperti di-charge kembali, semangatnya luar biasa untuk mengikuti peperangan Badar. Dan lebih hebatnya perang Badar, Allah mengabulkan doa-doa Nabi Muhammad dengan menurunkan bala bantuan para penduduk langit. Siapakah para penduduk langit itu? Merekalah malaikat. Jadi 313 pasukan dibantu oleh malaikat-malaikat, kalahlah 1000 pasukan dari kaum kafir Quraisy. Alhamdulillahirabbil alamin. Perang Badar saat itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan semakin membuka kesempatan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam seluas-luasnya. Wah, Masya Allah, kisahnya luar biasa. Iya Din, Alhamdulillah kita masih bisa mendengar kisah yang sangat luar biasa dari para sahabat-sahabat Rasulullah dulu Din. Itu menjadikan salah satu motivasi kita untuk bisa menjadikan Ramadan yang terbaik. Betul? Aku itu kalau sholat tarawih sukanya ngantuk. Itu juga diganggu setan ya? Katanya setan kalau puasa enggak ganggu manusia. Untuk teman-teman di rumah yang ketika tarawih masih kayak dinding, masih mengantuk, berarti itu diganggu setan. Di bulan suci Ramadan, setan itu dikurung sama Allah, enggak dibuka kerangkanya sama Allah. Terus aku kok suka ngantukan? Berarti itu adalah hawa nafsunya dari dinding. Dan juga teman-teman di rumah kalau misalkan masih suka ngantuk, masih suka marah, kemudian masih suka batal puasa, berarti itu diganggu sama hawa nafsunya. Maka dari itu, dari kisahnya Mu'az dan Mu'awis dan juga para sahabat Rasulullah yang bertarung di medan perang, meskipun panas terik, keringat berlumuran darah, luar biasa. Belum selesai. Oh iya toh. Nah, seperti itu tetap dalam puasanya Din. Tidak ada yang namanya aku nggak puasa karena aku berperang. Nggak ada. Oh gitu ya. Din puasa hari ini. Insya Allah puasa. Mantap. Puasa apa Din? Puasa maghrib dong. Puasa maghrib. Kalau boleh tahu puasa maghrib itu dari kapan sih? Dari subuh sampai terdengar suara beduk maghrib. Betul sekali. Dari subuh sampai terdengar suara beduk maghrib. Enggak makan. Tidak makan. Enggak minum. Tidak minum. Enggak marah. Kan enggak marah. Oh iya. Tidak marah. Tidak marah. Tidak nangis. Tidak nangis. Tidur saja. Loh. Kok tidur saja? Iya.
kalau puasa tidur juga dapat pahala. Oh, sebentar, diluruskan Bu Nabil ya. Oke, kayak menggaris aja lurus. Teman-teman, yang mengatakan tidur adalah pahala, betul. Tidur ketika di bulan Ramadan juga dihitung pahala oleh Allah. Tapi tidak semuanya harus tidur dari subuh sampai nanti terdengar maghrib agar puasanya kuat. Tidak ya. Malah kalau seperti itu bisa menimbun apa, Din? Lemak, nimbun penyakit. Oh iya, penyakit. Nah, nimbun penyakit. Yang dimaksud ketika tidur mendapat pahala adalah ketika kita sudah selesai sholat, selesai murojaah, selesai melaksanakan mutabaah pesantren Ramadan, daripada kita banyak main HP, nonton TV, main game, sebaiknya waktu kita digunakan untuk tidur. Nah, itu tidur yang mendapatkan pahala soleh-solehah. Oh gitu ya Bu Nabil. Iya, betul, Din. Kalau kita akan nggak banyak tidur lagi lah. Alhamdulillah kalau gitu. Teman-teman, demikian kisah yang disampaikan oleh Bu Nabil dan juga Dindin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung bisa memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan. Bu Nabil, dalam penyampaian apabila ada salah, mohon dimaafkan teman-teman. Aku juga ya. Saling memaafkan, Dindin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bu Nabil akhiri. Bu Nabil. Aku aja yang nutup. Oh, kamu aja yang nutup. Oke. Dah, ucap salam. Oke. Ucap salam. Oh iya. Cepetan, ucap salam. Cepetan. Iya. Cepetan. Puasa nggak boleh marah. Astagfirullahaladzim. Nah, ucap salam, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ilaliko.